mereka juga pernah begituan, si Jenab sama si wali kelas ini. Bahkan ada videonya yang masih disimpan di Google fotonya si wali kelas ini. Seperti biasa, sendernya nggak mau dikasih tahu namanya, jadi kita sebut saja pakai nama samaran Atun. Kejadian waktu Atun kelas 11 dan dia punya teman baru nih namanya Jenab. Jenab nih emang orangnya tuh cakep gitu, kayak parasnya wah cantik mantuliti lah ya. Nah awal-awal si Atun berteman baik-baik aja gitu karena belum kelihatan nih sifat aslinya si Jenab. Sampai akhirnya lama-lama dia tahu kalau si Jenab tuh sifatnya jelek banget, red flag dah. Jadi kalau dari yang gue baca nih si Jenab kayaknya agak-agak mudian gitu. Dia soalnya kadang tuh suka tiba-tiba ngediemin aja tanpa alasan. Jadi kayak tiba-tiba bete, tiba-tiba ngediemin padahal nggak ngapa-ngapain. Pernah juga Atun pas lagi ngebecandain Jenab, terus Jenabnya merasa sakit hati karena bercandanya si Atun, tapi dia nggak ngomong langsung ke Atun. Dia jadi ngomongin di belakang ke teman-teman yang lain dan akhirnya menghasut teman-teman sekelasnya Atun buat nggak temenan sama Atun. Kira setelah tahu kalau misalnya Jenab sakit hati dengan bercandanya Atun, ya Atun minta maaf lah. Cuma pas minta maaf ke Jenab tuh kayak ngelak gitu, enggak gue nggak sakit hati bla bla bla. Padahal si Atun udah tahu dari teman-teman sekelasnya yang emang ngejauhin si Atun, kayak lo sih gara-gara bercandaan lo si Jenab tuh jadi sakit hati kayak gitu. Singkat cerita, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba si Jenab mau lagi nih temenan sama si Atun. Nah si Atun melihat itu kan agak heran, tapi kayak ya udahlah bagus gue ditemenin lagi. Dan pas ulangan semester 1 di kelas 11 ini, tempat duduknya Jenab ini di belakang si Atun. Dari awal ulangan sampai selesai ulangan itu semua jawabannya Atun dimintain sama Jenab. Jadi bener-bener full sama semua tuh jawabannya. Tapi anehnya pas pembagian rapot ini si Jenab malah ranking 2, si Atun ranking 8. Bingung dong kayak, hah kok bisa nih orang nyontek sama gue tapi kok kita beda jauh banget. Udah mana selain ulangan nih dia juga tugas-tugas sering mintanya sama si Atun. Dan bahkan si Jenab nih pernah ada satu mata pelajaran yang nilainya tuh 0. Setelah itu si Jenab sama Atun tuh nggak deket lagi, kayak ya udah biasa aja. Dan sampai dimana kelas 12 barulah ada yang bilang kalau ternyata Jenab ini deket sama wali kelas mereka dari kelas 11. Langsunglah muncul di pikiran Atun, oh pantas aja nih orang nilainya bagus, orang deket sama wali kelas. Selama dari situ ada satu temennya si Jenab nih yang deket banget, itu udah kagak temen lagi sama Jenab. Dan dibongkarlah semua kelakuan Jenab, mulai dari manipulasi nilai karena deket sama wali kelas, terus juga kelakuannya Jenab yang waktu itu sempat nyuruh teman-teman sekelasnya untuk musuhin si Atun. Sampai aibnya si Jenab ini juga dibongkar, yaitu ketahuan kalau si Jenab ini suka ngirim pap atas sama bawahnya ini ke wali kelasnya. Bukan cuma itu, bahkan katanya mereka juga pernah begituan, si Jenab sama si wali kelas ini. Bahkan ada videonya yang masih disimpan di Google fotonya si wali kelas ini. Hampir satu kelas tuh tahu, jadi akhirnya si wali kelas ini mengundurkan diri dari wali kelasnya, bukan dari guru, dia tetap ngajar di sekolah itu. Katanya sih, tapi si Jenab belum tahu kalau misalnya aibnya ini udah kebongkar, jadi dia masih biasa-biasa aja. Aneh sih, harusnya kan kalau hampir semuanya tahu, si Jenabnya pun juga tahu ya. Tapi yang ngomongin soal manipulasi nilai, menurut gue di setiap sekolah pasti ada aja ceritanya. Karena di sekolah gue juga pernah ada dimana temen gue nih nilainya selalu di bawah gue, peringkatnya selalu di bawah gue, tapi ketika pembagian kuota SNM itu kan diurutin tuh dari 1 sampai yang paling akhir satu angkatan ya kan. Kok tiba-tiba nih orang di atas gue peringkatnya, kan aneh. Cerita kali ini tentang Ipul yang dituduh dan digebukin karena disangka maling di kosannya sendiri. Hai, kembali lagi di cerita kalian. Kali ini sendernya kita sebut saja Saipul. Nggak deh, kepanjangan Ipul aja, Ipul. Kejadian ini tahun 2021 bulan Maret. Jadi si Ipul ini ngekos di daerah Puri Kembangan, Jakarta Barat. Waktu pagi si Ipul ini memang lagi off kerja, terus dia berniatan untuk nyuci sepatunya dan juga baju kotornya. Turun dong ke bawah. Emang di situ tuh masih jam setengah 6-an. Jadi anak-anak kos lain tuh banyak yang belum bangun. Ipul mau ke arah parkiran karena mau ngambil baju kotor yang ada di jok motornya. Pas dia turun itu dia papasan sama orang. Siapa lah nih sama si Ipul, bang? Mau kemana bang? Nggak gitu dong, biasa aja, ngapain dia begitu? Jawab sama abangnya katanya mau ke kamar teman. Ya udah dong, karena si Ipul juga anak introvert, dia nggak terlalu hafal anak-anak kosannya dia ini siapa aja, jadi ya udah nggak peduli. Singkat cerita, akhirnya si Ipul nih udah selesai nyuci dan ternyata dia tuh kelupaan topinya yang masih ada di motor. Jadi akhirnya dia mau turun ke bawah, tapi pas ngelihat ke bawah ternyata ada mbak-mbak yang suka ngebersihin kosan dia tuh lagi ngepel. Otomatis dia nunggu pelannya itu kering dulu baru dia ke bawah. Dia nunggu itu di tangga dan ketemu si abang-abang yang tadi pertama pas pagi-pagi tadi ketemu itu. Tanyalah sama si Ipul, gimana bang? Udah ketemu temennya? Terus si abangnya jawab, iya udahan kok. Oh ya udah. Akhirnya si Ipul ke bawah ambil topi, terus dia ke atas lagi. Kelar nyuci sekitar jam 7-an, tiba-tiba si Ipul mendengar suara ribut-ribut, teriak-teriakan, wah ada maling, ada maling. Semua anak-anak kosan ini digedor pintunya, ditanyain satu-satu barang kalian ada yang hilang atau enggak, karena ternyata ada beberapa yang kemalingan, yaitu hilang 6 handphone dan juga laptop 1. Ipul nih bingung, kok bisa ada maling padahal dia dari tadi pagi udah bangun dan dia udah beraktivitas seperti biasa. Di tengah keributan ini si Ipul ngomong lah ke teman-temannya, kayak tadi pagi sebenarnya dia ngeliat ada abang-abang yang emang katanya mau nyari kamar temennya. Cuma temen-temennya ini yang lain nggak menghiraukan omongan si Ipul, mungkin karena masih panik juga. Jadi ya udah nggak diwaro gitu lah, waro nggak tuh. Pas jam setengah 12 malam kamar Ipul digedor-gedor dan pas dibuka ternyata ada bapak kosnya. Akhirnya si Ipul nih diseret ke arah ruang CCTV yang dimana di ruangan itu udah banyak anak-anak kosan lain dengan ngeliatin Ipul tuh kayak
begitu, kayak bombastic side eye banget. Si Ipul ini dituduh komplotan malingnya karena dari CCTV itu terlihat bahwa pas di tangga ini Ipul sama si malingnya ini kan ngobrol. Jadi dikiranya si anak-anak yang lain, wah nih orang komplotan ini ngobrolin apaan tuh, pasti ngobrolin soal barang-barang kan. Si Ipul udah menjelaskan bahwa dia cuma nyapa doang, tapi semuanya nggak pada percaya, bahkan sampai ditendang dan dipukul palanya si Ipul. Udah sampai nangis-nangis, mereka semua juga nggak percaya. Sampai dibawa ke kantor polisi pun si Ipul ini masih didesak untuk ngaku, dan akhirnya sama satpam yang bawa si Ipul kantor polisi ini dibisikin, mau udahan aja nggak bang, kalau mau udahan bayar aja 500.000. Ini posisinya Ipul nggak punya duit cuma 200.000. Akhirnya dia nelfon kakaknya ngeceritain, dan kakaknya datang ke kantor polisi dan yaudah bayar tuh 500.000. Akhirnya udah dipulangi. Selang 1 harian dari kejadian itu, si Ipul ditelepon lagi sama ibu kosnya, dan si ibu kosnya itu minta maaf bersama dengan teman-teman kosan dia yang lain yang pada minta maaf ke Ipul karena ternyata ibu kosnya ini dapat bocoran dari CCTV kosan sebelah yang emang malingnya tuh sama. Jadi akhirnya keungkap bahwa si Ipul ini bukan komplotannya. Walaupun sebenarnya masalah udah kelar, udah pada minta maaf juga ke Ipul, tapi Ipul udah terlanjur sakit hati juga, kayak mentalnya juga kena. Jadi akhirnya dia cabut dari kosan itu. Ini abis baca cerita si Ipul, gue jadi kagak mau deh nih nyapa-nyapa orang yang kagak gue kenal, takut dituduh maling gue ntar. Cerita kali ini tentang murid dan guru yang begituan. Hai, kembali lagi diceritain cerita kalian setelah sekian lama. Akhirnya gue ceritain lagi nih ya guys. Ini dari username-nya love_in_love. Ceritanya si Sandra ini baru naik kelas 11 dan guru POJK-nya itu diganti. Jadi beda, waktu kelas 10 beda. Nih katanya guru beneran waktu dia kelas 10. Sementara pas kelas 11 nih guru POJK-nya agak lain. Kita sebut saja nama guru POJK-nya ini Ucok ya. Jadi Sandra ini punya circle waktu naik ke kelas 11 kan, temenan baru ya kan. Terus akhirnya bikin circle lah, ada 7 orang. Isinya ada Inem, Sipe, Jupe, Saribo, Marboa, Ojah, Jupe, sama si Sendernya. Unik bener nih nama samarannya ya. Di circle ini si Jupe itu yang paling cantik gitu. Jadi tiap kali ada cowok tuh pasti sukanya ke Jupe. Tapi si Jupe ini selalu menolak cowok-cowok yang menembak dia. Mahal banget nih si Jupe auranya ya kayaknya. Ini lu semua juga harus ngikutin nih kayak si Jupe nih. Harus punya value gitu. Jadi jangan sembarangan terima cowok. Tuh hari lagi pelajaran olahraga ya kan, ya gurunya si Ucok ini itu dia pakai baju yang dimasukin. Jadi baju olahraga dimasukin ke dalam celana. Si Jupe ini emang punya badan yang seksi membahenol deh. Jadi kayak semok gitu, pas dimasukin kan agak begitu ya. Pas mereka mau jalan ke arah lapangan, bokongnya Jupe ini ditepok sama guru POJK-nya. Kaget dong teman-temannya kayak, "Hah?" Nggak kayak gitu, kagetnya biasa aja. Nggak biasa juga dong, kaget kan kayak buset, ada guru nepok begituan gitu kan, muridnya kan aneh. Tapi si Jupe ini biasa aja, abis ditepok tuh kayak santai aja, brother, begitu. Ketika cerita pas pulang sekolah, mereka semua nih pada mau main. Tapi si Jupe bilang dia tuh gak bisa karena dia ada janji. Ender sama teman-temannya ini adalah tipe orang yang cemburuan gitu. Jadi gak mau kalau punya temen-temennya main sama yang lain juga. Jadi akhirnya diikutin. Cuma sebelum diikutin, mereka udah sempat nanya ke mamanya Jupe, kayak nanya, ini emang Jupe mau main sama temen tuh temen siapa gitu. Si maknya bingung kayak, lah si Jupe izinnya mau main sama lu pade gitu. Bohong dong. Terus pas diikutin, ternyata si Jupe ini ke arah penginapan atau kontrakan yang sementara gitu. Masuklah ke dalam, nih pada ngikutin masuk terus ngintip. Dia emang jendelanya tuh gordengnya agak rusak gitu, karena emang udah kayak kurang layak gitu tempatnya. Jadi pas ada celah untuk mereka ngintip, pas ngintip itu ternyata ada Ucok. Siapa tuh Ucok? Guru POJK mereka. Pada tau lah ya si Jupe sama Ucok nih ngapain di dalam ya kan. Terus setelah melakukan hal itu, nih teman-temannya nih si Sandra sama teman-temannya ngevideoin dan dilaporin ke sekolah. Akhirnya dipanggil lah nih orang tua Jupe dan juga Jupenya sama kepala sekolah. Terus terbongkar bahwa si Jupe ini udah melakukan hal itu sama si Ucok dari kelas 10. Apa si Jupe mau? Padahal kan dia cakep, famous ya. Itu karena si Ucok ini setiap bulan selalu ngasih dia duit jajan dan juga ngebeliin skincare gitu. Terus di sini dia bilangnya kelas 12 Jupe berhenti karena hamil dan akhirnya nikah sama guru POJK. Cuma yang gue bingung, emang kalau melakukan hal kayak gitu tuh nggak langsung dikeluarin dari sekolah ya? Dan yang mengagetkan adalah ini dia bilang di madu, alias berarti si guru POJK udah punya istri. Wah udah gila dunia emang. Nggak jadi, jangan dicontoh nih kelakuan Jupe, nggak bener ini, istighfar. Hai semuanya, kembali lagi di segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ceritain cerita kalian. Cerita ini dari username Devina Revita. Jadi dia ceritain tentang gurunya nih yang suka musik gitu. Jadi ini baru banget kemarin katanya. Jadi pas dia lagi latihan, gue juga gak tahu latihan apa ya, latihan paskib, latihan nari, latihan dance, gak tahu latihan apa. Pokoknya dia lagi latihan. Pas lagi sesi istirahat nih, dia tuh lagi nunjukin ke temennya ini video ini loh TikTok yang yang begitu, yang pakai filter jambu, yang mukanya kayak jambu begitu, tahu kan lu pada. Posisi temannya ini duduk di samping gurunya, yang otomatis pas dikasih unjuk kayak begini ya ibunya juga ngeliat nih ya kan. Nah selesai videonya dilihat ini nih, si ibunya langsung ngomong kayak gini, ibu mah jijik ya kalau ngeliat-liat kayak gitu. Yang nyuruh si ibu lihat ini siapa? Nggak ada. Bukan cuma itu aja, si ibunya ini juga pernah ngerusakin PC cardnya si Davina ini. Jadi dia pernah bawa, dia habis beli 5 PC card gitu,
Ya kan PC card nyebutnya apa sih, gue nggak tahu deh, pokoknya itulah, lu tahu kan ya. Terus pas nyampe sekolah, pas dipamerin ke temen-temennya, si ibu gurunya langsung masuk dan ngelipet dan ngerusakin aja tuh tanpa sebab. Lucunya adalah pas dia ngasih tahu gambar PC-nya yang dilipet ini, lo harus lihat siapa. Lah ini masih Nizar. Ternyata si Davina adalah salah satu dari jutaan bini-bininya Nizar. Coba di sini yang ada bininya Nizar juga nih ya, coba di komen kalau kalian punya PC-nya si gambarnya Nizar ini terus dirobek atau dilipet sama guru kalian, apa yang akan kalian lakuin? Si Ipe ini ngirim cerita tentang abangnya yang masuk ke dalam kaum Rainbow. Sumpah gue lagi nge-scroll DM gue lagi baca-baca cerita dari kalian untuk gue pilih, untuk gue ceritain besok. Karena hari ini udah ada gue buat videonya, tapi gak jadi gue mau ceritain sekarang juga karena ini membagongkan banget. Nah, username-nya ini yang ngirim gak mau disebut, jadi kita sebut saja pengirimnya ini, sendernya namanya Ipeh. Kejadian waktu si Ipeh kelas 2 SMP dan dia ini punya abang namanya Randy. Abangnya ini, si Randy ini punya teman namanya Reno yang emang bentukannya tuh kayak cowok tapi putih, bersih, cakep, cantik gitu loh kalau misalnya jadi cewek. Suatu hari si abangnya ini ngajak Reno temennya untuk ke rumahnya berdua doang. Dia bilangnya sih mau kerja kelompok, masuklah ke kamar. Ini kagak ada curiga-curigaan nih si Ipeh kan sama abang, kayak udah mungkin mau kerja kelompok aja. Dan dia pada saat itu nggak ngerti yang namanya ada kaum Rainbow alias pelangi itu. Akhirnya dia mau pergi lah nih ke rumah temennya namanya Nina. Pamit lah dia sama abangnya, bang gue mau ke rumah temen gue dulu, Nina paling agak lamaan pulangnya. Terus si abangnya jawab kayak begini, oh ya udah ntar kalau pulang kabarin gue. Nah si Ipeh bingung kayak ngapain gue harus ngabarin lu ya kan, jadi curiga nih dia. Akhirnya si Ipeh memutuskan untuk tidak ke rumah Nina, tapi dia berakting berlagak seperti keluar rumah gitu, kayak mau ke rumahnya si Nina. Jadi emang posisi kamar abangnya itu paling depan. Akhirnya si Ipeh berakting kayak buka pagar pura-pura keluar rumah biar abangnya mempercaya bahwa dia keluar, padahal dia ngintip nih di jendela. Dan lo tahu apa yang dilihat Ipeh di dalam adalah mereka nih, abangnya sama temen yang mengeluarkan suatu benda yang dari plastik berwarna biru. Lo tau lah ya maksud gue apa. Dan bener aja abis itu dipasang dan mereka melakukan si Ipeh ini bener-bener ngelihat dari awal sampai akhir, jadi dia kagak skip tuh, nontonin terus tuh. Pas kelas 3 SMP si Ipeh ini baru tahu kalau ternyata abangnya tuh masuk ke dalam kaum begitu. Dan dampaknya nih dari si Ipeh nontonin kegiatan abang itu apa? Dia jadi fujo. Gue awal gak tahu juga fujo itu apa. Gue searching dan ternyata emang, ya lo cari aja deh sendiri. Udah gue gak bisa berkata-kata deh, gue gak tahu mau ngomong apa. Serem banget sumpah. Udah deh mending hidup tuh yang lempeng-lempeng aja ya lu pada.